A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Rangga Ditya Prayogo. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah mata kuliah hadis yang berjudul Metode Pengumpulan Hadis. Baik, ini ada sebuah PPT yang telah saya buat untuk menjelaskan apa sih itu metode pengumpulan hadis. Nah, sebelum lebih lanjut kita masuk ke pendahuluannya terlebih dahulu di slide pertama, yaitu yang berisi apa sih itu hadis. Nah, sebelum lanjut kita harus mengenal itu apa sih itu hadis. Oke, yang pertama definisi hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan pertujuan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pentingnya hadis dalam Islam ini adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Seperti itu teman-teman. Nah, mengapa hadis dikumpulkan? Ya, yang pertama jelasnya untuk menjaga keaslian hadis. Yang kedua untuk menghindari penyimpangan atau pemalsuan, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke slide kedua, yaitu latar belakang pengumpulan hadis. Nah, tahap pertama, tahap awal Nabi SAW menyampaikan hadis, yaitu menyampaikannya melalui secara lisan. Nah, pada masa ini larangan penulisan hadis awalnya untuk menjaga kejelasan Al-Quran, seperti itu teman-teman. Nah, dan pada masa sahabat, sebagian sahabat mulai menulis hadis seperti Abdullah bin Amr bin As. Dan ini ya karena untuk menjaga kelestarian, yang seperti itu teman-teman. Yang kedua ada penyebaran hadis melalui hafalan dan sanad atau rantai perawi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke slide ketiga ya teman-teman. Tahapan pengumpulan hadis. Nah, yang pertama, tahapan pengumpulan di sini ada 4 metode teman-teman. Ada 4 masa, yaitu masa Nabi Muhammad SAW. Masa pertama, hadis disampaikan secara lisan. Nabi melarang pada masa ini Nabi melarang mencampurkan tulisan hadis dengan Al-Quran. Nah, setelah itu ada masa sahabat. Nah, masa sahabat ini hadis dihimpun melalui hafalan. Nah, kemudian penulisan hadis mulai dilakukan secara terbatas. Itu teman-teman. Nah, pada masa tabi'in ini fokus pada periwayatnya dan sahabat. Itu teman-teman. Nah, munculnya beberapa koleksi tulisan hadis pada masa tabi'in ini teman-teman. Nah, pada masa kodifikasi, hadis dilakukan oleh para ulama setelah abad kedua Hijriyah. Contohnya pada Imam Bukhari, Imam Muslim, dan penyusun kitab hadis lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita lanjut ke slide keempat teman-teman. Nah, di slide keempat ini ada metode pengumpulan hadis. Nah, di sini ada 4 poin teman-teman. Yang pertama adalah hafalan. Metode utama untuk pengumpulan hadis ini adalah hafalan. Metode utama pada masa Nabi dan sahabat, teman-teman. Metode ini dilakukan biasanya pada masa Nabi dan masa sahabat. Nah, dan sanad menjadi alat penting untuk memastikan keaslian hadis. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ada penulisan hadis, yaitu mulai ditulis di masa Nabi oleh beberapa sahabat, dan pada masa abad kedua Hijriyah penulisan hadis menjadi sistematis teman-teman, teratur. Nah, baik, yang ketiga pada masa kodifikasi. Nah, pada masa ini penyusunan hadis dalam kitab khusus, contohnya pada kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud. Nah, biasanya yang kitab Bukhari, Sahih Bukhari Muslim dan Sahih Bukhari Muslim ini teman-teman, ini rata-rata hadisnya sahih, kuat rata-rata teman-teman. Nah, ada poin keempat, yaitu verifikasi sanad dan matan. Nah, sanad mengkaji keaslian rantai perawi, dan matan meneliti isi hadis agar tidak bertentangan dengan Al-Quran. Seperti itu teman-teman.
Baik, kita lanjut ke slide kelima, yaitu tokoh-tokoh pengumpulan hadis. Nah, adapun tokoh-tokoh pengumpulan hadis yaitu Imam Bukhari, yang menjadi kitab Sahih yang dibuat oleh Imam Bukhari ini adalah kitab Sahih Bukhari, kitab hadis, yaitu yang berjudul Sahih Bukhari, memilih hanya hadis yang sahih. Imam Muslim pun seperti itu teman-teman. Sahih Muslim yang memiliki metode seleksi yang ketat untuk hadis yang masuk ke kitab Sahih Muslim ini. Seperti itu teman-teman. Ada Imam Malik, ya, namanya kitab Al-Muwatta. Salah satunya kitab hadis dan fikih pertama teman-teman. Baik, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman. Lanjut kita ke slide selanjutnya, yaitu pentingnya pengumpulan hadis teman-teman. Nah, pentingnya pengumpulan hadis ini yaitu untuk menjaga keaslian ajaran Islam. Yang kedua, untuk menjaga pedoman umat Islam dalam beribadah dan bermuamalah teman-teman. Yang ketiga, ada menghindari penyebaran hadis palsu atau maudhu. Jadi bahaya kali ini hadis palsu ya teman-teman, bisa menjadi fitnah. Itu teman-teman ya. Jadi inilah pentingnya untuk hadis ini dikumpulkan gitu teman-teman. Nah, lanjut, ada di sini kesimpulan, yaitu kesimpulan pengumpulan hadis adalah proses penting dalam menjaga keaslian ajaran Islam yang dilakukan secara bertahap, mulai dari hafalan hingga kodifikasi sistematis teman-teman. Nah, mungkin itu yang materi dapat saya sampaikan. Nah, sebelum saya tutup sebuah video ini, alangkah baiknya kita buat pertanyaan atau kuis teman-teman. Oke, kita lanjut, yaitu pertanyaan pertama, mengapa hadis perlu dikumpulkan? Oke. Nah, di A, untuk melengkapi isi Al-Quran. B, untuk menjaga keaslian dan menghindari pemalsuan. C, untuk menggantikan Al-Quran sebagai sumber utama hukum. Dan D, agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Nah, jawaban yang benar yang mana nih teman-teman? Mari kita pikir. Nah, sudah pasti jawabannya B ya teman-teman, untuk menjaga keaslian dan menghindari pemalsuan. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Apa sih metode utama yang digunakan dalam pengumpulan hadis pada masa awal? Yang A, ada hafalan. B, ada penulisan dalam kitab. Di C, ada verifikasi sanad. Dan D, penyeleksi matan. Sudah jelas jawabannya adalah A ya teman-teman. Pada masa awal, pada masa Nabi itu pengumpulan hadis melalui hafalan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan verifikasi sanad dalam pengumpulan hadis? A, mengkaji isi hadis agar tidak bertentangan dengan Al-Quran. B, memastikan keaslian rantai perawi hadis. C, menyusun hadis dalam kitab tertentu. D, meneliti referensi hadis terhadap situasi. Nah, ini apa teman-teman kira-kira jawabannya? Ayo. Nah, sudah jelas jawabannya B ya teman-teman, memastikan keaslian rantai perawi hadis. Seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.